Ada tahapan penganggaran, ada tahapan prioritas juga. Mungkin kita minta di daerah Tangerang menganggap prioritas di daerah Banten Barat ada yang lebih parah lagi gitu. Iya, iya. Kita prioritas dibangun jalan atau bangun gedung. Tempat lain masih becek gitu. Iya, Belum iya. ada sama sekali. Kalau di Tangerang Raya rata sudah bagus ya, sehingga jalan lebih banyak perbaikan kan. Yang sudah ada diperbaiki. Tangerang lain, daerah lain mungkin ada yang belum dibangun sama sekali ya. Kadang-kadang kita sedih juga kalau daerah orang masuk Banten ada perbedaan dengan daerah lain gitu. Oh, jalannya udah beda nih. Iya, iya. Ya mudah-mudahan Provinsi Banten bisa meningkatkan pembangunan juga sih. Insya Allah setiap aspirasi kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kabar Banten, seperti yang kita ketahui bahwa DPRD Provinsi Banten merupakan lembaga yang bertugas menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kali ini saya mengajak sobat untuk berbincang langsung dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Rizpanel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semoga dalam keadaan sehat ini. Insya Allah amin. Alhamdulillah. Kalau wakil rakyat kan padat Namanya kegiatan apa ya? lumayan padat. Berkunjung ke dapil, berkunjung ke daerah. Betul. Bapak di dapil berapa, Pak? Saya saat ini di dapil kalau di Tangerangnya Tangerang B ya. Tangerang B. Atau kalau Banten 5 ya. Tangerang B itu berarti kota Tangerang. Enggak, Tangerang Kabupaten masih. Oh, kamu masih Kabupaten Tangerang ya? Luas Pak ya Kabupaten Tangerang. Tangerang luas dibagi 3 dapil ya. Dapil A, dapil B, dapil C. Saya di C berarti. Bisa ya? C. Berapa kecamatan tuh, Pak? 7 kecamatan. 7 kecamatan ya? Wah, kalau satu kecamatan 1000 aja. Udah ketahuan tuh 7.000. 1.000 itu kecamatan. Iya, Satu kecamatan bisa 200.000. Iya kan ya. Jadi hitung-hitungan sederhananya Pak. Jadi Bapak berarti sebagai wakil rakyat membawa aspirasi ribuan masyarakat di 7 kecamatan itu Pak ya. Betul. Pak sebagai wakil rakyat, bagaimana Bapak menjaring aspirasi dari masyarakat setiap harinya tuh? Selain kita ketemu carian dengan masyarakat ya dengan program kita, yang kedua kita punya kegiatan namanya reses ya. Turun ke masyarakat langsung selama setahun 4 kali, 3 kali. Kita langsung ke masyarakat memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka dan keluhan mereka terhadap Provinsi Banten. Kalau mereka punya keluhan kita sampaikan, kalau aspirasi juga kita terima. Intinya sih kita terbuka dengan mereka ya. Jadi memang harus kita rubah nih bahasa-bahasanya, jangan sampai orang Dewan itu bahasanya tidak boleh bilang nggak bisa gitu. Iya. Insya Allah kita sampaikan kepada teman fraksi kami yang lain yang berada di bidang terkait, insya Allah seperti itu. Banyak forum yang bisa menjadi penyambung aspirasi Pak ya. Betul. Jadi kami punya program RSS dan kedua juga ada program turun langsung ke bawah, kunjungan ke dapil gitu, kita dimanfaatkan semua yang ada. Kalau reses di tahun 2026 sudah mulai Pak ya? Sudah kemarin, kalau tanggal pastinya udah lupa, mungkin sebelum puasa. Oh, sebelum puasa sudah berlangsung. Sebelum Ramadan sudah ada reses kami yang pertama ya. Itu pertama bilang setelah dilantik ya, nanti kan September ya. Di tahun 2024, 2025 berarti yang di tahun itu yang pertama. Itu pertama. Tahun 2006 juga sudah reses? Reses, 2006. Ya bulan itu sebelum puasa. Pak, yang hasil reses terbaru, apa sih yang sebenarnya Bapak tangkap dari aspirasi masyarakat? Jadi aspirasi masyarakat sebenarnya normatif ya. Mereka sebagian besar lebih kepada ketika mereka punya usulan ya bagaimana lingkungan kami baik. Jadi jalan Pak Dewan, jalan kami tolong diperbaiki. Balai warga, kami butuh alat untuk senam, sound systemnya mau dibantu, atau yang butuh juga alat perlengkapan untuk kegiatan kerohanian atau hadroh dan sebagainya, mungkin itulah masyarakat ya, macam-macam permintaannya. Sehingga kita kan menyaring nih, mana yang punya kita, mana yang buat kabupaten kota, mana yang hak kita dan sebagainya. Kita sampaikan ke Provinsi Banten. Kalau yang punya kabupaten kota disampaikannya ke kabupaten kota berarti Pak ya? Insya Allah kami di PKS selalu punya mitra ya. Jadi kebetulan di Kabupaten Tangerang itu semua dapil ada anggota Dewan PKS-nya. Oh ya, alhamdulillah. Sehingga ketika usulan tidak bisa kami tangani langsung oleh Dewan Provinsi, kita sampaikan pada teman kami yang di kabupaten kota. Tolong Pak, ini kemarin warga kami minta jalan supaya diperbaiki. Ini kebetulan jalannya jalan kabupaten gitu. Nah, kita sampaikan teman di kabupaten. Dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari para anggota Dewan Pak ya, berdialog sesama
kabupaten, anak lain, di fraksi yang lain. Bicara aspirasi Pak, yang selama ini banyak Bapak tampung atau yang banyak Bapak terima, apakah hanya melalui reses saja atau memang setiap hari ketemu dengan warga juga ada aja aspirasi Pak? Nah, kita kan turun ke bawah itu nggak cuma di reses ya. Setiap saat pun kalau oleh warga itu mengundang di acara pun kita datang dan disitulah mereka menyampaikan. Ketemu dengan dewan, cuma saya wanti-wanti begini kepada masyarakat, Pak jangan ketemu di jalan ngusulin gitu. Saya juga nggak nyatet, lupa. Tolong udah ketemu sampaikan lewat surat atau WA kepada kami, Pak kami mengusulkan ini, dan kami juga mengharap ada proposal lah sehingga bahwa jalannya kan dibetulkan. Sehingga pengusulan itu kan harusnya bertahap. Pengajuan dana untuk ini kan, jadi misalnya kami dapat proposal tahun 2024, kegiatan kan biasanya kan 2025, 2026 atau 2027, dan ini masyarakat nggak tahunya ketika dia minta besok dibangun. Ini menjadi permasalahan yang besar di lapangan gitu. Ketika ketemu di jalan atau habis kita kunjungan, mereka ketemu, Pak saya ngusulin jalan ini kok belum turun-turun, Bapak ngusulin kapan? Kemarin ketemu, nah kan gitu, jadi blank juga kita, ada miss juga. Pak kalau ngusulin sebaiknya pakai surat pada kami, sehingga kami juga nggak lupa. Dan tolong diingat juga bahwa usulan itu tidak langsung kami bisa langsung tanganin, bisa kami anggarkan di tahun berikutnya biasanya gitu. Kan kita ada proses musrembang, ada proses itu kan sudah dilalui juga. Jadi walaupun ada aspirasi masyarakat ke dewan, nggak bisa itu langsung masuk ke APBD kita, harus dibawa dulu Pak. Silakan nanti kami bawa di musrembang provinsi atau musrembang kabupaten kota gitu. Yang ada usulan disampaikan kepada dinas kami yang terkait. Tapi diingat juga usulnya belum tentu juga harus barang jadi juga. Masyarakat karena salah paham, dengan usulnya udah pasti nih. Kan kita di provinsi ada keterbatasan dana. Sehingga mana yang dianggap prioritas oleh Pak Gubernur itu yang diprioritaskan. Kalau ini prioritas pasti di Gubernur mendahulukan juga. Intinya saling memahami juga nih. Nah, masyarakat minta jalan ini dibangun atau gedung segera dibangun ya. Kata ada yang lebih membutuhkan gedung lain, hari kan harus di pending dulu. Bukan nggak ditolak tapi di pending dulu. Mungkin ada ketika anggaran lain sudah ada yang kita punya kelebihan kita bangun. Intinya sih bagaimana kita mengatur itu ritmenya. Terlebih kan sekarang lagi efisiensi Pak ya. Mungkin ada perbatasan penggunaan anggaran program-program Pak ya. 2 kali tahun ini efisiensi. Pertama sebelum naik, sekarang BBM naik juga BBM naik efisiensi. Perang Iran. Nah, perang Iran kemarin tuh ada pengetatan lagi tuh, ada berapa anggaran tidak termasuk kunjungan keluar kota dikurangin oleh Pak Gubernur kan. Jadi kita banyak efisiensinya sehingga anggaran kita mungkin agak sedikit, sama agak ngerem nih tahun-tahun ini nih, karena perang juga belum selesai kan. Dampaknya untuk Indonesia alhamdulillah masih belum terlalu ini karena harga BBM kita pertama masih normal lah. Aman lah Pak ya. Mudah-mudahan masih aman. Di tengah itu Pak, kan Komisi 3 Bapak ya, di Komisi 3 kan pasti banyak aspirasi yang disampaikan ke Bapak. Sementara kan Bapak keterbatasan kewenangan karena tidak semua OPD di Pemprov Banten menjadi mitra kerja Komisi 3 Pak ya. Nah, bagaimana Bapak mensiasati itu kan, masyarakat mah taunya ya dewan semuanya pasti bisa lah gitu. Dan ini menjadi masalah sebenarnya di kami di Komisi 3. Komisi 3 itu punya mitranya paling sedikit ya. Mitra kami ya cuma Bapenda aja. Tapi yang menentukan keberlanjutan pembangunan Banten Pak ya. Iya. Sumber nyari duit aja gitu. Bapenda nggak, aspirasi kami nggak banyak. Karena di bawah kan nggak ada Bapenda. Jadi adanya masyarakat RT/RW. Ini menjadi di kami Komisi 3, tapi insya Allah nggak ada masalah. Jadi kami dengan Bapenda, yang cuman Bapenda mitranya, yang kedua bank sama Bank Banten ya, menjadi mitra, dan pariwisata 3. Sehingga untuk pariwisata sebagian besar ya kita hanya bisa membantu mereka. Dan kita sampaikan kepada masyarakat kalau untuk pariwisata kita bantu. Memang jangan seperti itu, kadang-kadang masyarakat teman-teman menghitungnya gini, dikasih dana 1 M kok tidak ada penghasilannya gitu. Pariwisata kan lebih kepada pencitraan wilayah kita, Banten pariwisatanya bagus. Dan pendapatan masyarakat mungkin banyak kan. Dan pendapatannya nggak ke kita masalahnya, UMKM, masyarakat terdekat yang dapat, atau nanti ada juga didistribusi oleh kabupaten kota. Provinsi hanya membantu pembangunannya aja. Itu kalau pariwisata, sehingga tidak bisa juga pariwisata jadikan sebagai penghasil, nggak bisa. Saat ini belum bisa. Tapi yang kedua, dengan kondisi ini ya tetap kami dengan, walaupun kemarin ada bantuan juga untuk ini yang di masyarakat ya, menjelang masuk sekolah. Kami ngomongin dewan terdekat kan, kita hubungin. Walaupun kita nggak bermitra ya. Jadi begitupun dengan kebutuhan lain.
terkait tadi pembangunan. Pak masyarakat tahunya Pak Dewan tolong nih pembangunan yang kami sampaikan. Nah, karena untuk menerima aspirasi ini kami bekerjasama dengan alat praksi PKS yang ada di Provinsi Banten yang menaungin OPD terkait kayak sekolahan tadi ya. Kalau sekolahnya mau dibantu, mau dibagusin, nanti kita minta ke teman-teman, silakan kami datang kemarin ke sekolah ini, silakan masukkan usulnya dimasukin aja. Kita sampaikan kepada Dewan kami yang ada di komisi terkait, sehingga bisa membantu masyarakat itu. Itu yang termudah seperti itu. Kayak kalau pariwisata kita bisa langsung sampaikan ke dinas terkaitnya, tapi kalau untuk pendidikan ya ada komisi yang terkait. Itu banyak kalau pendidikan. Padahal menjelang masuk sekolah ke PDB kita dicari. Pak Dewan masukin, tenang Bu, kalau saya bilang gitu, kalau untuk masuk rumah Ibu di mana? Itu satu kelurahan ya, satu kelurahan soal aman Bu. Zonasi masih berlaku. Kan ada sistem zonasinya Pak. Iya. Jadi kami sudah disampaikan oleh yang dinas pendidikan di kabupaten gitu. Pak, kalau ada yang di dinas pendidikan di Kabupaten Tangerang waktu itu yang Pak, kalau ada anak sekolah yang di belakang pagar rumahnya nggak diterima, lapor saya. Iya. Berarti kan ada haknya terzolimin. Betul. Tapi kalau kalau yang jauh minta bantuan, saya juga angkat tangan kata di kepala dinasnya. Rumahnya jauh, lalu minta supaya bisa masuk gitu. Sehingga ini harus diingat juga masyarakat nih. Jadi untuk PPDB ini ada berapa jalur juga ditempuh. Selain zonasi, ada prestasi juga, ada afirmasi dan sebagainya. Tolong dimanfaatkan ini. Jadi kalau sekarang ini apalagi PDB ini ada jedanya gitu. Ketika tidak masuk di zona zonasi, maka bisa bergeser ke prestasi coba gitu. Atau ke afirmasi dan sebagainya. Sehingga ada peluang lain lah. Tapi kalaupun tidak dapat, kata Pak Gubernur, kalau tiga nggak dapat peluangnya, nggak ada semua gitu. Ada juga di sekolah swasta tetap bisa dibayarkan oleh provinsi kan program sekolah gratis. Itu program utama dari Gubernur. Jadi sama lah ya, nanti di swasta pun juga gratis juga kan? Gratis, ya nggak mirip sama sih. Tapi kalau di swasta ya memang kita hanya bisa membayar sesuai dengan kemampuan APBD kita. Dan itu pemerintah ada perjanjian dengan pihak sekolah yang ingin memanfaatkan sekolah gratis dengan APBD yang Banten ya dengan harga sekian gitu. Ada STM harganya beda, SMA. Nah, kalau ke sekolah itu sanggup dengan harga ini masuk ya terima. Jadi nggak semua sekolah SMA mau menerima. Jadi sekolah yang sudah merasa besar saya nggak mau digratisin, saya tetap bayar. Walaupun 2 juta per bulan ada yang mau orang tua muridnya ya silakan. Nah, tapi dibagi sebagian besar untuk daerah Banten Barat diambil. Karena memang masuklah harganya masuk. Ya mudah-mudahan provinsi juga tahun depan meningkatkan kembali gitu. Saya dievaluasi tahun ini sekian, ketika kita punya anggaran besar tahun depan kita tambah lagi. Nah, sekarang misalnya 300, tahun depan bisa 350 atau 400 ribu per siswa. Kan tahun ajaran 2006-2007 ini Pemprov Banten juga merangkul sekolah madrasah aliyah Pak ya? Iya, betul. Yang memang itu di bawah kewenangannya Kementerian Agama. Pak, ya? Pak Rispanil, banyak sekali pasti aspirasi yang masuk ke Bapak. Adakah dalam hati Bapak yang sampai saat ini masih tercatat aspirasi-aspirasi yang memang belum terlaksana oleh Pemprov Banten? Sangat banyak. Banyak ya. Terutama pembangunan ya. Tapi sebagian besar saya alihkan ke kabupaten. Ada kemarin 1-2 yang dari provinsi sudah dibangun, bahkan di RW di Kelurahan Binong ya ada 2-3 judul ya. Itu bangun jalan? Bangun jalan. Berarti programnya Bang Andra ya? Program Bang Andra. Jadi ada jalan desa ya. Jalan desa. Jadi jalan Bang Andra ya. Nah itu sudah ada kemarin beberapa judul yang sudah kerjakan. Ya mudah-mudahan semakin banyak lagi aspirasi yang kita laksanakan di masyarakat. Tapi kalau kemarin untuk kegiatan bangun balai gedung memang belum ada yang berhasil. Tapi mudah-mudahan untuk jalan kan dianggap masih prioritas ya di beberapa tempat ya. Saya juga mati-mati ke masyarakat, Pak RT, Pak RW, kalau ngebangun ada prioritasnya dulu, jangan gedungan dulu, jalannya masih becek ya. Dan mati-mati gitu, kalau Pak RW ngusulin, kalau emang jalan udah bagus, nanti kita buat gedung baru kita bangun gitu. Dan sampai jalannya masih tanah, gedungnya bagus gitu. Jadi ngisi gedungnya juga nggak enak kalau jalannya enak. Kurang bagus Pak ya? Betul, masyarakat jangan lihat gitu, ini daerah masih banjir, kalau gedungnya udah bagus. Iya, dan jalan kan sejauh yang saya pantau begitu ya, menjadi kebutuhan utama bagi... 2, jalan sama saluran airnya, sampingnya, gotnya. Karena di Tangerang itu masih banjir, masih menjadi ancamannya. Oh, di Kabupaten Serang itu ya? Nah, sehingga jalannya sama saluran air yang ada di samping kiri atau kanannya, itu juga menjadi prioritas kami. Itu kan menjadi satu paket tugasnya DPUPR Pak ya? Provinsi Banten. PUPR, Perkim. Jadi kalau itu jalan di Perkim, dinas Perkim. Jadi kalau di luar jalan-jalan utama, nanti mungkin di PUPR ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak Rispanil. Kan di Komisi 3 bukan mitranya itu Pak ya?
Nah, bagaimana Bapak untuk bisa mensinkronkan, memastikan aspirasi itu bisa sampai ke dinas terkait? Apakah ada koordinasi kah di praksi atau bagaimana, Pak? Kami sampaikan di praksi ya, kami ada praksi PKS. Lalu praksi itu setiap sebulan sekali ada ketemu dengan dinas yang dibutuhkan gitu. Oh. Jadi 1 bulan sekali ada di praksi PKS ada pertemuan setiap hari Selasa itu, setiap awal bulan di praksi ada pertemuan dengan dinas yang dibutuhkan. Misalnya kalau saat ini kemarin kita ketemu dengan dinas pendidikan langsung karena saat ini lagi PPDB ya. Jadi bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana masyarakat yang tidak tampung dan sebagainya sudah disampaikan. Ya mudah-mudahan termasuk dinas Perkim juga dibutuhkan, kita panggil ini ada aspirasi sekian kita sampaikan. Lalu didorong oleh teman-teman yang ada terkait dengan komisi terkait. Jadi yang berisaling Perkim, pendidikan tadi itu, keluhan masyarakat kita hadirkan langsung dinas pendidikannya, sampaikan pas PPDB dan sebagainya. Dan itu selesai dalam forum itu, Pak ya? Iya, selesai di forum itu, iya, cuma eksekusinya belum tentu. Iya kan, ada tahapan dalam penganggaran. Ada tahapannya penganggaran semuanya, ada tahapan penganggaran, ada tahapan prioritas juga. Mungkin kita minta di daerah Tangerang menganggap prioritas di daerah Banten Barat ada yang lebih parah lagi gitu. Iya, iya. Kita prioritas dibangun jalan atau bangun gedung, tempat lain masih becek gitu. Iya, Belum ada sama sekali. Kalau di Tangerang Raya rata sudah bagus ya, sehingga jalan lebih banyak perbaikan kan. Yang sudah ada diperbaiki. Tangerang lain, daerah lain mungkin ada yang belum dibangun sama sekali ya. Kadang-kadang kita sedih juga kalau daerah orang masuk Banten ada perbedaan dengan daerah lain gitu. Oh jalannya udah beda nih. Iya, iya. Ya mudah-mudahan Provinsi Banten bisa meningkatkan pembangunan juga sih. Insya Allah setiap aspirasi kita tampung. Itu yang terrealisasi, Pak. Ya. Mungkin masyarakat senang, Bapak juga pasti senang kan. Dengan yang tidak terrealisasi, pernahkah Bapak melakukan reses ke titik yang sama, kemudian tiba-tiba warga, Pak, yang kemarin usulan belum terrealisasi? Ada, banyak. Ada, sangat banyak. Karena usulannya banyak ya. Usulan kadang-kadang 10 atau 5, yang kita terima cuma 1. Yang terakhir cuma 1, itu sebenarnya bagus sih. Tapi kan dewan bukan cuma kita. Di dapil ada dewannya ada 8 orang misalnya, sehingga juga kita sampaikan pada yang lain yang masih punya usulan kepada, terutama yang terkait yang punya hubungan dengan dinas terkait. Dan masih banyak. Dan kadang-kadang gini, pengusulan itu ada perubahan di lapangan, kadang-kadang mereka nggak tahu. Jadi sekarang usulnya 2026 bulan Juni. Kan Juni berarti usulannya tidak bisa dikerjakan di bulan Juni. Tahun 2027 juga kayaknya udah nggak bisa. Jadi misalnya di perubahan 2027 paling mungkin. Kan musrembangnya udah selesai. Kan anggaran 2007 udah diketok di musrembang kemarin, bulan Maret, April, Mei. Dan usulan Juni ini ya berarti bisa di 2028. Nah, masyarakat nggak tahu gitu. 2 tahun ini selisih 1 tahun lebih ini kadang-kadang udah ada perubahan, atau udah dibangun balai warganya, boleh swadaya atau boleh kabupaten kotanya. Kadang-kadang ada perubahan. Tapi insya Allah koordinasi kami selalu dengan masyarakat, Pak. Karena kami di provinsi tidak bisa memastikan dibangun nggak, silakan minta ke yang lain. Saya terbuka. Pak, ini kan nggak semuanya bisa kami tampung, ada 10 judul. Nah, silakan nanti berkoordinasi dengan dewan-dewan lain, baik kabupaten kota yang ada di wilayah terdekat. Baik itu kabupaten dan kota juga sama-sama berkoordinasi, Pak. Betul, sangat penting berkoordinasi. Karena pembangunan ini banyak di kabupaten kota sebenarnya. Karena mereka yang punya wilayah, mereka yang punya penduduk, provinsi nggak punya wilayah kayaknya. Sebanten ini punya kabupaten kota semua, nggak ada wilayah provinsi itu mana sebenarnya nggak ada. Hampir semua wilayah kabupaten kota. Jadi provinsi lebih kepada sebagai koordinator, penyambung aja kalau ada dari pusat sampai ke provinsi kabupaten. Tapi dengan anggaran yang kita punya, ya kita juga bisa membantu kabupaten kota nih. Kayak tadi itu opsi pajak di Tangsel, opsi PKB. Nah, Tangsel mendapat tambahan sampai 700 miliar setahun dari hasil. Nah, tolong diingat kembali, ini ada dana dari provinsi yang sudah dipegang, tolong gunakan untuk pembangunan. Kita hanya mengingatkan itu aja. Anggaran berapa untuk pembangunan. Iya. Kalau dalam reses itu, Pak, kan tadi Bapak menyebutkan ada juga teman-teman DPRD Kabupaten Kota ya, pernah nggak melakukan reses bersama, Pak, di satu titik? Bersama secara resminya enggak ya. Karena memang nggak boleh juga. Oh iya. Jadi kalau ketika reses, misalnya khawatir gini, ada tanggapan salah di masyarakat, ini resesnya berdua gitu. Nanti untungnya banyak nih. Yang salah juga. Iya, kan ini harus dihitung masing-masing. Oh iya. Karena anggaran reses itu anggaran makan minum. Jadi sampai kita kasih makan minum, kabupaten ngasih, provinsi ngasih, berarti 2 bawa besek dia, bawa pulang. Bawa pulang besek banyak. Jadi harapannya daerah berbeda.
Ya, walaupun berdekat nggak masalah, tapi intinya sih koordinasi dewannya dengan dewan kabupatennya ada. Gitu. Jadi kalau harus berbarengan, saya sarankan sih janganlah. Iya, iya. Aku salah paham juga, media kadang-kadang salah paham. Oh, resolusi irit nih katanya. Makan minumnya nggak keluar. Jadi jangan sampai mengundang fitnah, Pak ya. Betul, kita hindari. Kalau didatang sebagai ini nggak masalah. Misalnya Dewan Kabupaten Kota datang sebagai tamu, tapi resolusi provinsi nggak, itu boleh, nggak masalah. Soalnya kami waktu reses panel kami ngundang Dewan Kabupaten ini, nanti sampaikan jika ada yang belum kami langsung ke Dewan Kabupaten bisa. Tapi jangan sampai spanduk itu berdua. Iya, iya. Selama menjadi anggota Dewan, Pak, berapa tahun ya? Sudah yang kedua periode, Pak ya? Di provinsi baru 1 kali. Oh, baru 1 periode ini ya. Kabupaten 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi ya cukup lumayan panjang lah menjadi wakil rakyat, Pak. 10 tahun lah, hampir 10 lah ya. tahun. Apa yang terbaru, Pak, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat? Apakah memang masih itu saja atau ada hal yang terbaru? Kalau yang selama di Provinsi Banten ya mungkin kalau di kabupaten yang banyak kan pembangunan tadi ya. Selain pembangunan di provinsi itu ada yang terbaru masalah keluhan tadi ya. Ketika pemerintah keluhan mereka di provinsi banyak keluhan. Kalau mereka masuk sekolah susah. Yang kedua, kalau mereka ketika ngurus tadi tuh, ngurus perpanjangan pajak, STNK, PKB, susah gitu. Ini Pak Dewan ini kok susah amat kalau kami. Tapi saya kan kita mau bayar pajak katanya. Niatnya baik gitu ya? Niatnya baik, kok dipersulit. Nah kalau mereka harus punya BPKB asli, punya KTP asli, harus punya KTP pemilik yang pertama, dan sebagainya. Ada juga BPKB-nya masih di leasing. Waduh. Gimana kita mau bayar gitu? Padahal kita mau bayar nih gitu. BPKB-nya harus di leasing. Akhirnya kan terjadi semacam ini, pihak ketiga yang memanfaatkan. Harus minta KTP asli, minta di BPKB harus asli, akhirnya kan minta harus ada rekomendasi akhirnya semuanya itu, tambah biaya baru lagi. Pengadministrasiannya itu ya. Betul, sehingga masyarakat merasa dipersulit. Nah, aspirasi yang kita terima juga, kita sampaikan ya ada berapa ket-ket di kabupaten kota yang sudah pakai digital nantinya. Kita perlu lagi bawa KTP asli lah, boleh KTP yang ada aja untuk sebagainya. Udah berlaku, nomor mudah masyarakat. Keluarnya kita sampaikan ternyata didengar oleh pemerintah kita. Jadi sudah ada pembayaran kemarin itu udah nggak perlu lagi bawa yang asli lah KTP-nya, tinggal bayar pajak selesai. Jadi mendengarkan, memperjuangkan aspirasi itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan Bapak ya. Cuman yang menjadi penasaran di hati saya, Pak, Bapak kan tidak hanya menjadi wakil rakyat, tetapi juga menjadi petugas partai mungkin gitu ya. Kemudian juga tentunya menjadi petugas di keluarga juga karena sebagai kepala keluarga. Ini bagaimana cara Bapak membagi waktu ini? Yang pertama tugas kita sebagai wakil rakyat dulu ya. Nah, kita pasti mengutamakan ini semua. Yang ada sebagai tugas kita sebagai penyambung aspirasi mereka, menyampaikan ke pemerintah. Yang kedua, kita juga melihat mereka di lapangan seperti apa, kita mencari sendiri nih. Kadang-kadang ada yang tidak sampaikan, tapi kita melihat nih jalan jelek ya kita sampaikan juga. Kalau memang kabupaten kota belum, kita sampaikan ke provinsi. Itu yang pertama sebagai wakil rakyat lah. Jadi kita turun langsung ke lapangan sama menerima aspirasinya. Yang kedua sebagai wakil partai, ya kadang-kadang memang kita harus mengikuti keinginan partai ya, yang cukup banyak. Dan partai juga nitip. Jadi partai itu kan melalui ketua-ketua DPC-nya, katakanlah PAC ya. Kami bilang DPC-nya menyampaikan aspirasi juga. Sehingga kami bisa berbagi itu. Jadi dengan kayak rasanya kami berbagi. Rasanya kan punya 8 titik. Sekian untuk DPC-nya, untuk kami dengan masyarakat langsung, para ketua RT, nah itu kami berbagi gitu. Sehingga DPC tetap kami berikan kesempatan untuk aspirasinya juga. Pada ketua, dia kan melalui konstituen juga. Apakah nanti beririsan dengan masyarakat? Kadang-kadang ada yang beririsan juga. Ternyata ketua DPC-nya tinggal di RT/RW yang sama, yang kan udah ada di bawah RT/RW. Tapi insya Allah aspirasi kita sampaikan. Yang kedua, partai juga minta setelah menjadi petugas partai ya harus menjaga marwah partai gitu. Sehingga kami juga terbentengin, hati-hati, tidak boleh korupsi dan sebagainya menjadi benteng kami semua. Karena partai sangat mewanti-wanti itu. Ini yang harus kita ingat sebagai petugas partai ya, menjaga itu semuanya. Ada perjanjian kami dengan partai, sehingga karena kalau kami itu di PKS menganggap bahwa anggotanya sebagai, kalau bahasa Romawi sebagai teras lah di partai gitu, ujung mukanya partai. Kalau dewannya itu tercoreng, maka partai juga akan hancur semuanya. Nah, ini tugas partai itu harus menjaga dengan sebaik mungkin, sehingga kami juga berpelakuan harus sesuai dengan keinginan partai di lapangannya. Itu yang selalu kami lakukan.
Untuk sebagai kepala rumah tangga ya kami sama-sama lah menjaga bahwa mereka juga punya hak ya. Jadi yang punya hak kita itu bukan cuma masyarakat, bukan cuma partai ya. Keluarga kita punya hak untuk kita, sehingga membaginya dengan waktu yang ada kita bagi dengan mereka juga. Jadi baik waktu, baik pun kerjaan kita bisa atur. Soalnya selama ini sih bisa ya. Karena memang nggak seberapapun waktu kerja, waktu dengan partai kita juga nggak setiap hari kan, seminggu sekali atau sebulan sekali, sisanya dengan keluarga. Jadi dengan keluarga sebenarnya lebih banyak sebenarnya. Karena waktu kita kan kerjanya sampai paling jam 8, jam 5 udah balik ke rumah. Dan kita usahakan selalu ada. Dan kalau kita punya waktu ya setahun sekali atau 3 bulan sekali ajak anak-anak ya jalan-jalan keluar rumah walaupun tanpa biaya gitu. Jalan kaki di lingkungan agak jauh BSD, misalnya kita keliling bisa di situ cari tempat. Penting bareng-bareng ya. Penting bisa bareng. Ya makan bareng, lewat bareng dengan mereka gitu anak-anak. Tapi ya kalau saat ini memang anak yang udah besar agak sulit emang. Sulit ketemu juga sekarang Pak ya? Ya anak muda mereka kita datang dia belum pulang. Nah, sebaiknya mereka udah berangkat, kita juga belum ketemu. Tapi insya Allah sih kita bisa berbagi dengan mereka, keluarga. Karena tetap menjadi prioritas kita keluarga yang di rumah. Karena kita masuk kemana juga keluarga harus restu mereka. Sebagai anggota dewan. Nah, mereka merestui, mereka mendoakan selalu supaya kita selamat. Dan tidak ada apapun di perjalanannya. Insya Allah. Tapi berarti belum pernah diprotes oleh anak ya? Kenapa sih ngurusin rakyat terus ya? Belum sih, mudah-mudahan mereka paham. Mereka paham. Yang mereka nggak mungkin nih. Jadi gara-gara bapak ya, dia juga menjadi kesulitan gitu di lapangannya. Anak Pak Dewan. Oh gitu mereka ya? juga di lapangannya. Kesebut-sebut Pak jadinya? Disebut-sebut nih. Jadi kayak Ibu Dewan, jangan kan harus Ibu Dewan kayak Pak Dewannya juga gitu. Harus banyak-banyak bagi penghasilan. Terus insya Allah bisa berbagi dengan mereka. Baik, Pak Dispaniel, terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama, Kang. Selamat kembali bertugas sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan ke Bapak juga bisa memperjuangkan insya Allah, harapan masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dispaniel. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.